Bab 2571. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Kedalaman hutan hati abadi tidak aman, karena peluangnya lebih besar dan faktor risikonya lebih tinggi. Secara umum, tempat dengan peluang besar seringkali dijaga oleh binatang abadi yang kuat. Semakin dekat ke pusat, semakin banyak energi abadi, tetapi suasana seluruh hutan peri lebih bermartabat, seolah-olah ada binatang peri menakutkan yang menyerang kapan saja. Bagi makhluk surgawi lainnya, yang paling mereka takuti adalah serangan mendadak dari binatang peri yang kuat. Namun Lu Chen justru sebaliknya. Dia berharap binatang peri akan mengejutkannya, dan pil binatang peri akan berguna. Sangat disayangkan sampai dia masuk ke pusat hutan Xianxin, dia tidak melihat satupun binatang peri, yang membuat Lu Chen sangat kecewa. Hanya ada sedikit binatang peri di hutan Xianxin, tapi ada cukup banyak di daerah lain. Jika ada cukup waktu, aku akan menemanimu bertarung. Kata Linghua, saya tidak punya cukup waktu kapanpun, jadi saya terlalu malas untuk bertarung. Selanjutnya, alam rahasia hati abadi termasuk dalam tingkat keabadian, dan binatang abadi di sini hanyalah binatang abadi tingkat keempat, yang terlalu rendah. Pil binatang abadi tingkat keempat, ada cukup banyak di cabang Yingzhu, jadi tidak ada gunanya aku bertarung. Dengan waktu itu, sebaiknya aku mencari tempat untuk berlatih. Energi peri di hutan Xianxin jauh lebih kuat daripada di luar. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu aku akan berlatih denganmu. Linghua berkata begitu, temani saja aku berlatih. Mendengar ini, Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya lagi, apa maksudmu berlatih dengan saya di sini, dan tidak kembali ke Legiun Fanatik? Saya masih perlu meminta bantuan orang itu, jika tidak, kepada siapa saya dapat meminta bantuan untuk meningkatkan keterampilan tempur yang dibutuhkan Legiun? Kata Linghua, setelah menyelesaikan masalah ini, apakah kamu kembali? Lu Chen bertanya lagi, kekuatan klan roh di negeri dongeng tidaklah cukup, dan mereka dikucilkan oleh klan peri lain di negeri dongeng pegunungan dan laut. Orang itu ingin melatihku untuk menjadi pilar masa depan klan roh. Linghua berkata lagi, sebagai anggota klan roh, menurutku klan roh kita juga kuat dan tidak akan tersingkir oleh klan peri lainnya. Legiun Fanatik, ada ribuan tukang reparasi panah, dan mereka juga anggota ras roh. Jika ras roh di sisi lain negeri ajaib gunung dan laut diintimidasi, Qianjian Xiu pasti tidak akan bisa duduk diam, dan saya akan memimpin Legiun untuk mendukungnya. Beritahu saya, di negeri dongeng pegunungan dan lautan, ras peri mana yang berani menindas ras roh? Lu Chen bertanya, saya tidak bisa mengatakan itu penindasan, hanya saja saya tidak memiliki cukup kekuatan, dan saya telah diperas oleh setan dan binatang buas. Linghua berhenti, lalu berkata, bagaimanapun, ada klan peri jahat di negeri ajaib pegunungan dan laut. Dua klan peri monster dan binatang tidak tahan, dan mereka harus bergabung dengan klan roh kita untuk melawan itu. Mereka masih tidak berani membunuh klan roh kita. Keluarganya diintimidasi sampai mati. Biarkan aku pergi, situasi di negeri ajaib gunung dan laut sangat rumit. Lu Chen tercengang. Benar, pihak kita jauh lebih rumit daripada negeri dongeng Penglai. Linghua mengangguk, dan lalu berkata, kalian manusia abadi hanya menentang iblis abadi. Situasinya jelas dan sederhana. Ras roh kita tidak hanya bertarung melawan ras peri jahat, tetapi juga bertarung secara terbuka dan diam-diam dengan dua klan peri Warcraft, dan kekuatannya agak lemah, yang membuat sakit kepala. Petik 2. Kemudian wilayah Legiun telah bangkit, aku akan membawa Legiun ke negeri dongeng pegunungan dan lautan, dan membantu ras rohmu menyapu semuanya. Saat Lu Chen sedang berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru bertanya, ada satu hal penting lagi yang lupa saya tanyakan, bisakah ahli itu memodifikasi latihannya? Tidak, dia tidak tahu cara memodifikasi latihan, jika tidak, kekuatan ras roh kita akan meningkat. Linghua menjawab langsung, lalu kungfu jenis apa yang kamu latih sekarang, apakah masih kungfu jiuxuan? Lu Chen bertanya lagi, 9 kungfu mendalam adalah yang terbaik di dunia fana, tetapi tidak bisa mengimbangi di alam abadi. Saya sudah melatih keterampilan lain. Linghua berkata lagi, para petinggi Lingxian telah mengajari saya latihan tingkat keabadian terbaik, dan saya bisa mengajarkannya kepada Legiun Fanatik secara pribadi. Sudah terlambat, jika Anda kembali lebih awal, akan sangat bagus untuk mewariskan kungfu tingkat abadi. Lu Chen menghela nafas, dan berkata,
saudara-saudara Legiun juga telah mempraktikkan hal lain, yaitu keterampilan yang dapat meningkatkan kultivasi mereka dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari milikku. Teknik budidaya yang meningkat terlalu cepat seringkali memiliki efek samping, dan hanya ada sedikit teknik seperti itu di Xianyu. Kata Linghua, teknik itu memang memiliki efek samping, dengan mengorbankan arteri bela diri, dan menarik alam atas. Lu Chen berkata, apa nama teknik ini? Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak menulis salinannya kepadaku, dan aku akan mengambilnya kembali dan menunjukkannya kepada orang itu, atau itu mungkin memberi saya ide bagus. Tanpa basa-basi lagi, Lu Chen segera menyalin salinan Kung Fu Tiangang Void dan menyerahkannya kepada Linghua. Saya harap Anda kembali dengan membawa kabar baik, dan membantu saudara-saudara di Legiun menyingkirkan efek samping dari kekuatan kosong Tiangang dan kembali ke kekuatan tempur normal. Lu Chen memandang Linghua, dan kemudian kembali ke urusannya, setelah kamu kembali, sebaiknya kamu tidak pergi, tetaplah di sini. Apakah Legiun ingin aku tetap tinggal, atau kamu menginginkannya? Linghua bertanya balik seperti ini. Baiklah, Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian mengerti apa yang dimaksud Linghua, jadi dia tertawa, saya adalah pemimpin Legiun, tentu saja saya berharap. Jika itu harapanmu, maka kamu akan kecewa. Linghua, sebaliknya, tersenyum ringan, dan sambil berlari kencang, dia melontarkan kalimat, jika orang lain menginginkannya, maka kita harus membicarakannya. Yah, Lu Chen tersedak, tidak tahu harus berkata apa. Sambil berbicara, mereka berdua telah memasuki pusat hutan hati abadi. Suasana di sini agak aneh, bahkan mereka mendengar suara pertarungan di kejauhan depan, serta suasana kekacauan. Ada orang di depan, bukan hanya satu, tapi banyak. Selain nafas manusia, ada juga nafas hewan. Jika tidak ada kecelakaan, ada orang yang bertarung dengan peri binatang di depan, dan pertarungannya sangat sengit. Keduanya mau tidak mau mempercepat langkah mereka dan berlari ke depan secepat yang mereka bisa. Jauh di tengah hutan hati abadi, awalnya terdapat hutan peri yang lebat, namun kini tandus, dengan radius ratusan mil, rata dengan tanah. 10 makhluk surgawi bertarung dengan kadal surgawi bermata hijau yang besar, dan mereka menang. 10 makhluk abadi itu semuanya berada di alam surgawi, 9 berada di puncak keabadian surgawi, dan 1 berada pada tahap akhir dari keabadian surgawi. Mereka bertarung bersama dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Kadal langit besar bermata hijau itu adalah binatang langit puncak tingkat keempat, dengan lidah panjang yang memiliki kekuatan tak terbatas. 1 makhluk surgawi sama sekali bukan tandingannya, dan ia pasti akan ditelannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi ketika 10 makhluk surgawi yang kuat mengepung bersama, kadal surgawi bermata hijau tidak dapat melawannya, ia sudah memar dan tidak mampu melawan. Tepat ketika kadal surgawi bermata hijau ingin meninggalkan pertempuran dan melarikan diri, dia secara tidak sengaja membuat kesalahan dan ditangkap oleh makhluk surgawi puncak yang kuat. Bajingan, mati. Pembangkit tenaga listrik puncak surgawi bergegas maju dengan 1 langkah, dan menebas dengan pedang, yang kebetulan mengenai lidah panjang kadal langit bermata hijau, yang terlambat untuk ditarik kembali, langsung membelah lidah kadal itu menjadi 2, dan darah mengalir seperti pilar. Hal terkuat tentang kadal peri bermata hijau adalah lidahnya, yang sangat kuat. Dan titik terlemah dari peri bermata hijau adalah lidahnya, yang memiliki pertahanan sangat rendah. Begitu lidahnya dipotong, peri bermata hijau akan terluka parah, kekuatannya akan anjlok, dan ia akan dibantai. 10 makhluk surgawi bergegas maju, pedang jatuh, kadal surgawi bermata hijau tidak berdaya untuk melawan, dan dipotong-potong dalam sekejap, bahkan pil binatang surgawi pun dipotong. Setelah memenggal kepala peri bermata hijau, 10 malaikat menghela nafas lega dan mulai membersihkan medan perang. Binatang jenis ini sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya, tidak ada yang terkena lidahnya, jika tidak maka ia akan langsung tersedot ke dalam perutnya, dan tidak akan ada tempat untuk mati. Binatang seperti kadal peri pada umumnya baik-baik saja, dan tidak ada yang akan memprovokasi mereka, tetapi mereka menghalangi kita, dan kematian pantas mendapatkan lebih dari sekedar hukuman. Peri bermata hijau adalah spesies terkuat di antara peri kadal. Tidak ada peri yang menjadi lawannya. Jika jumlah kita tidak banyak, kita mungkin yang akan mati. Kadal langit bermata hijau ini akan tinggal di sini, pasti ada peluang besar di area ini, semua orang harus mencarinya. Ya, mungkin kita bisa menemukan rahasia untuk berhubungan dengan dunia atas,
lalu kita akan berkembang. Kesepuluh bidadari itu berbicara riang sambil mencari peluang kemana-mana. Orang-orang ini bahkan menggali 3 kaki ke dalam tanah, tidak melepaskan kemungkinan peluang besar. Tidak lama kemudian, seseorang menggali sesuatu, dan ternyata itu adalah buah peri yang hidup di bawah tanah. Buah peri yang tersembunyi, yang bagus. Benda ini mengandung banyak energi. Setelah meminumnya, mudah untuk membuka titik akupuntur di seluruh tubuh dan menerobos Yuanxian. Kita ada 9, bagaimana mungkin hanya ada 1 buah peri tersembunyi? Hei, bukankah aku manusia? Kamu bukan. Aku benar-benar. Kamu baru berada di tahap akhir keabadian, beraninya kamu mengatakan kamu adalah manusia. Baiklah, 10 makhluk surgawi itu mengelilingi buah peri yang tersembunyi, sangat bahagia dan bersemangat. Hanya saja, di antara mereka, makhluk abadi tahap akhir diabaikan oleh 9 makhluk abadi puncak lainnya, dan ekspresinya sangat tertekan. Tidak mungkin, dia sedikit lebih rendah dari yang lain, dan orang lain tidak akan memperlakukan dia sebagai manusia. Pada dasarnya, mengikuti 9 orang ini, dia adalah eksistensi kecap. Dan dia tidak lain adalah wakil kepala Xuan Lei Xianmen. 9 master puncak surgawi lainnya adalah kepala dari 9 sekte besar abadi. Buah peri yang tersembunyi, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan di antara 9 kepala, 8 tidak relevan, dan hanya 1 yang bisa diperoleh. Sebab, buah abadi tersembunyi tidak hanya sangat langka, tetapi cara tumbuhnya juga sangat buruk. Benda ini tidak tumbuh berkelompok, melainkan tumbuh sendiri. Di mana 1 buah peri yang tersembunyi tumbuh, tidak akan ada buah peri kedua yang tumbuh. Artinya, bahkan jika seluruh hutan, hati abadi digali, buah abadi tersembunyi kedua tidak akan ditemukan. Tidak perlu membagi buah peri yang tersembunyi ini, berikan saja kepada tuannya. Pemimpin sekte yang paling kuat langsung mengambil buah abadi tersembunyi ke tangannya, dan berkata, selanjutnya, jika Anda menemukan peluang lain, Anda akan membagikannya. 8 tuan lainnya tampak tidak berdaya, dan mereka tidak berani bertarung, dan mereka juga tahu bahwa bertarung tidak ada gunanya. Yang kuat dihormati, dan mereka juga bisa digunakan di negeri dongeng. Tidak ada jalan lain untuk mengatasi hal ini. Beri aku buah peri tersembunyi ini, maka kamu akan bersikap adil. Tiba-tiba terdengar tawa hangat, seolah tidak memperhatikan kepala. Wei Hao, wajah 10 tuan berubah drastis, dan mereka semua melihat ke sumber suara. Kemudian, mereka melihat seseorang berjalan keluar dari hutan peri. Itu adalah seorang pemuda tampan, berjalan seperti bintang jatuh, berjalan langsung ke arah mereka. Lu Chen, kamu tidak mati. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Wakil kepala Xuan Lei sekilas mengenali siapa orang itu, dan amarahnya langsung meningkat, bahkan matanya merah. 10 sekte besar abadi kami mengirim lebih dari 5.000 murid untuk membunuhmu. Bukankah mereka menemukanmu dan membiarkan kamu melarikan diri? Mendengar bahwa Lu Chen lah yang datang, ekspresi 9 pemimpin sekte lainnya berubah lagi, dan mereka menatapnya dengan saksama. Namun, Lu Chen berinisiatif mengirimkannya ke pintu mereka, dan mereka tidak terburu-buru untuk membuatnya bergerak. Mereka ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan Lu Chen. Mereka mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Lu Chen, tetapi mereka tidak pergi ke sana sendirian, tetapi pergi menjelajahi kedalaman hutan Xianxin. Medan perang di sana, tidak lama setelah akhir, murid-murid Xianmen yang masih hidup melarikan diri ke segala arah, dan berita kekalahan belum tersampaikan. Tetapi Lu Chen datang terlalu cepat, dan mereka tidak mengetahui situasi pertempuran di sana, kalau tidak, mereka tidak akan terlihat kebingungan. Mereka menemukanku. Lu Chen mengangguk mengakui. Lalu mengapa kamu masih hidup? Tanya wakil kepala Xuan Lei. Aku tidak hidup. Lu Chen tersenyum. Bisakah kamu membunuh lebih dari 5.000 malaikat? Wakil kepala Xuan Lei membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan ketidakpercayaan, dan mata 9 kepala lainnya sama. Tidak semuanya terbunuh, tetapi lebih dari separuhnya terbunuh, dan mereka melarikan diri. Lu Chen tersenyum, lalu memasang ekspresi terkejut, dan bertanya kepada pihak lain seperti ini, apakah kalian semua tidak tahu situasi pertempuran di medan perang di sana? Mustahil, kami telah mengirimkan lebih dari 5.000 murid makhluk surgawi, di antara mereka ada lebih dari selusin makhluk surgawi puncak, dan ada banyak makhluk surgawi tahap akhir. Bagaimana kami tidak bisa mengalahkan Anda sendirian? Itu benar, kamu hanyalah seorang celestial immortal tingkat menengah,
bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menembus puncak Celestial Immortal, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan 5.000 Celestial Immortal. Kamu membual, dan kamu bahkan tidak melihat di mana itu. Pada saat ini, 9 tuan lainnya tidak tahan, dan mereka semua membuka mulut untuk membantah. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya sendiri? Kata Lu Chen. Mendengar ini, 9 kepala itu merasa malu. Kamu lihat aku lihat kamu, tidak ada yang berani melawan. Saya mendengar dari wakil kepala Xuanlei bahwa Lu Chenzan dan Xia Bulai yang lebih tua baru berada di masa-masa awal Dewa Surgawi. Sekarang, Lu Chen berada di tahap tengah Celestial Immortal. Nima, Lu Chen telah menembus alam kecil lagi, dan kekuatan tempurnya meningkat. Siapa yang berani memberikan kepalanya? Kenapa kamu tidak cepat saja dan ayo pergi bersama? Lu Chen berkata lagi. Bagus. Pemimpin terkuat segera mengangguk. 1 lawan 1 mungkin bukan lawan Lu Chen, tapi pertarungan kelompok bisa membunuh Lu Chen, bukan? Selain itu, para murid di bawah sekte mereka belum datang untuk melaporkan berita tersebut, dan mereka tidak tahu apakah lebih dari 5.000 murid surgawi telah bertarung dengan Lu Chen. Mereka tidak akan percaya bahwa Lu Chen mengalahkan 5.000 orang dengan satu musuh. Namun, jika kamu kalah, buah peri yang tersembunyi itu akan menjadi milikku. Lu Chen menunjuk ke buah berharga di tangan lawannya, dan berkata demikian. Bisa, pemimpin terkuat mengangguk setuju. Faktanya, dia mengenal anjing itu di dalam hatinya, dan tidak peduli apakah dia mengangguk atau tidak. Jika kalah, Anda mungkin kehilangan nyawa, belum lagi buah peri yang tersembunyi, 10.000 di antaranya tidak akan aman. Ayo, Lu Chen terkekeh, dia tidak membuka penglihatannya. Dia tidak menunjukkan postur tubuhnya, dia hanya menunggu mereka menyerang dengan santai. Membunuh. Pemimpin sekte terkuat meraung, dan penglihatannya terbuka, memegang pisau peri di tangannya, dan menebas langsung ke arah Lu Chen. Dan master sekte lainnya juga memegang senjata surgawi dan penglihatan mereka terbuka penuh, mereka semua mengikuti dan mengepung Lu Chen bersama dengan master sekte terkuat. Tetapi bagi Lu Chen, mereka sama sekali tidak berani meremehkan musuh. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Tidak peduli betapa beraninya 10 tuan untuk tidak meremehkan musuh, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha sekuat tenaga, itu semua tidak berguna. Di depan kekuatan absolut, 10 master yang digabungkan untuk menyerang bersama tidaklah cukup baik, bahkan tidak cukup bagi Lu Chen untuk mengertakkan gigi. Begitu langkah cahaya kekaisaran Lu Chen keluar, itu sangat cepat sehingga melewati jaring serangan ketat dari 10 master dalam sekejap. Selama shuttle, tinju Miesi dilepaskan, pukulannya sangat cepat, dan pukulannya berada di tempatnya. Klep klep klep, dengan 10 pukulan, 1 pukulan mengenai 1 orang, tidak pernah gagal. Dalam sekejap mata, 10 master itu dipukul satu demi satu, dan mereka semua terlempar ratusan kaki jauhnya, tidak mampu melawan. Cuma bercanda, dengan kekuatan Lu Chen saat ini, dia bisa mengalahkan 5.000 orang. Jumlah dari 10 master ini kecil, dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang abnormal, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan serangan Lu Chen. Selain itu, Lu Chen tidak ingin membunuh mereka, jadi dia menyelamatkan kekuatannya pada akhirnya, jika tidak, akan ada 10 tenda darah lagi di sini. Meskipun 10 orang ini dapat dibunuh, mereka adalah penguasa dari 10 sekte besar abadi. Jika mereka semua terbunuh, 10 sekte besar abadi akan berada dalam kekacauan. Namun wilayah Yingzhou secara geografis berbatasan dengan Wandong Wonderland, dan 10 gerbang abadi merupakan kekuatan penting di Yingzhou dan salah satu kekuatan utama yang melawan klan iblis. Oleh karena itu, 10 gerbang besar abadi tidak boleh kacau, jika tidak Yao Zhu akan mengambil kesempatan untuk menyerang, dan Yingzhou akan menjadi tidak stabil. Terlebih lagi, dengan kekuatan tempur Lu Chen saat ini, dia tidak terkalahkan di Yingzhou, dan 10 tuan tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan mereka tidak dapat dilihat olehnya. Diberikan pilihan untuk membunuh atau tidak, Lu Chen memilih yang terakhir dan membiarkan para bajingan ini pergi. Situasi antara Lu Chen dan 10 kepala adalah hubungan antara satu harimau dan 10 kelinci, harimau tidak peduli dengan kelompok kelinci. Faktanya, wakil kepala Xuanlei bisa dibunuh. Orang itu adalah penghasutnya, tapi karena kepala 9 besar sekte abadi akan dibebaskan, mari kita biarkan saja. Wakil kepala Xuanlei tidak terlalu berbakat, dan dia juga sudah tua. Tidak ada kemungkinan untuk menerobos dalam waktu 100 tahun,
memberinya waktu untuk memperjuangkan posisi Ding Wei. Ada peraturan ketat tentang kepala dari 10 sekte abadi, dan kepala harus menjadi puncak dari yang abadi. Sekte abadi Xuanlei tidak memiliki master yang berada di puncak keabadian, dan semua urusan dalam sekte tersebut hanya dapat diurus oleh wakil kepala. Setelah Ding Weiwei mencapai puncak Celestial Immortal dan tidak ada pesaing lain di level yang sama, dia dapat langsung naik ke kepala sekte abadi Xuanlei. Wakil kepala Xuanlei tidak terlalu mampu, dan kemungkinan besar dia tidak akan dapat mencegah Ding Wei mengambil posisi tersebut. Dia adalah calon wakil kepala yang baik. Kalau orang ini meninggal dan ada orang lain yang menggantikan wakil ketua, mungkin saja. Lu Chen memberi Ding Wei sekumpulan 9 pil surgawi cantik, dengan tujuan mendukung Ding Wei untuk naik, dan mengembalikan Xuanlei Xianmen ke kepala yang memenuhi syarat. Di tahap tengah Celestial Immortal, bagaimana mungkin bisa mengalahkan 10 dari kita dalam satu gerakan? Tetap saja, tanpa membuka pandangan, satu ronde tinju mematahkan serangan gabungan kita. Kekuatan tempur macam apa ini? Mesum, sangat mesum, mengapa kita memiliki karakter mesum di Yingsu? Kekuatan tempur Lu Chen sangat tidak normal, jadi 5.000 murid yang kami kirimkan. Mungkin sangat dingin, 1 lawan 5.000, ya Tuhan, bukankah kita bersepuluh juga akan kedinginan? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah. Jika kalah, kamu akan dibantai. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semua master sekte berjuang dengan susah payah di tanah, dan berbicara satu demi satu. Meskipun mereka tidak diledakkan oleh Lu Chen, mereka tidak dapat melarikan diri dari kejahatan tersebut. Organ dalam mereka semuanya hancur, dan sangat mustahil untuk pulih dalam waktu singkat. Buah peri yang tersembunyi. Lu Chen berjalan mendekat, menunjuk ke kepala yang terkuat, dan mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk memenuhi janjinya. Ambil. Pemimpin sekte terkuat sangat cerdas, segera mengeluarkan buah peri yang tersembunyi, dan melemparkannya langsung ke Lu Chen. Mereka telah dikalahkan, dan nyawa mereka ada di tangan Lu Chen. Bahkan jika mereka tidak menyerahkan buah peri tersembunyi, mereka masih dapat menemukannya jika Lu Chen membunuhnya. Yang bagus, aku akan mengambilnya. Sayang sekali, benda ini bagus, tapi hanya satu yang tumbuh di satu tempat. Lu Chen melihat buah peri tersembunyi yang energi di tangannya, senang sekaligus menyesal. Jika tidak hanya ada satu buah abadi tersembunyi, tetapi lebih dari 5.000 buah. Seluruh pasukan fanatik telah mencapai puncak keabadian, dan masing-masing dari mereka akan memakan satu, dan segera akan ada pasukan abadi. Yuan Xian, yaitu memasuki tingkat keabadian tingkat menengah, dan secara resmi meninggalkan keabadian tingkat rendah. Keabadian tingkat menengah juga disebut keabadian besar, dan total ada 4 alam, Yuan Zhen Jin Luo. Itu adalah Yuan Xian, abadi sejati, Jin Xian dan Daluo Jin Xian. Namun di Yingsu, levelnya relatif rendah, dan gelar Jin Xian seringkali mencapai titik kekuatan yang besar. Faktanya, kekuatan sebenarnya di negeri dongeng adalah milik makhluk abadi tingkat tinggi. Adapun kekuatan super, itu adalah generasi teratas dari makhluk abadi tingkat tinggi. Hanya ada sedikit kekuatan super di negeri dongeng, tetapi mereka berambut phoenix dan bersemangat. Misalnya, penguasa Sangsong, buah peri yang tersembunyi memang langka, dan Anda beruntung bisa memanennya. Berapa banyak lagi yang Anda inginkan? Kata pemimpin terkuat. Tentu saja aku ingin lebih, kata Lu Chen. Kepala ini mengakui bahwa kamu sangat kuat, bahkan sampai ke tingkat Yuan Xian. Kepala terkuat berkata lagi, 10 sekte abadi kami telah dikalahkan, bagaimana menghadapi kami? Apakah akan membunuh atau memotong? Anda dapat memutuskan. Apakah akan membunuh atau tidak? Kita akan memutuskannya nanti. Lu Chen melirik ke 10 tuan yang tergeletak di tanah, dan berkata, sekarang saya ingin tahu bagaimana menyelesaikan keluhan antara saya dan 10 sekte besar Anda. Lu Chen, ketika kamu memenggal kepala sesepuh, dapat dikatakan bahwa kamu melakukan kejahatan untuk sekte peri ini, dan kamu telah berkontribusi pada sekte abadi ini. Pada saat ini, wakil kepala Xuanlei berjuang untuk berbicara, menyela pertanyaan Lu Chen, dan berkata dengan marah, tetapi Anda bahkan membunuh Tuan Xia, itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tuan Xia memperlakukan Anda dengan baik, mengapa Anda malah membunuh Tuan Xia? Apa urusan Anda? Niatnya, bodoh, apakah kamu tidak menyadari bahwa Xia Bulai dan aku adalah musuh? Lu Chen memandang sekilas ke wakil kepala Xuanlei, dan berkata dengan santai, Sekte Abadi Agung Anda sangat ketat dalam menerima orang,
kapan Anda akan bertemu? Ambil contoh murid Huang Xian. Saya diancam oleh murid-murid yang diutus oleh Tetua Agung. Pernahkah Anda melihat Xia Bulai membela saya? Xia Bulai membawaku ke Xuanlei Xianmen dengan niat jahat, dan tujuannya adalah untuk membunuhku pada waktu yang tepat, jadi aku membunuhnya terlebih dahulu. Petik 2. Yah, mendengar ini, wakil kepala Xuanlei tercekat di tempat, tidak dapat membantah. Karena, situasi di awal kira-kira seperti ini, dia menyangkal seutas benang wol. Pada awalnya, Xia Bulai menerima lebih banyak dari 5.000 makhluk abadi kuning ke dalam sekte abadi, yang sepenuhnya melanggar aturan semua sekte besar abadi. Semua pejabat senior Xuanlei Xianmen tahu bahwa Xia Bulai memiliki tujuan lain, tetapi mereka tidak tahu apa tujuan spesifiknya. Lu Chen masih mengendalikan hidup dan mati mereka, jadi apalagi yang bisa dia katakan? Lu Chen, keluhan antara 10 sekte besar abadi kami dan Anda semakin besar, dan mungkin tidak mungkin untuk diselesaikan. Kepala terkuat membuka mulutnya dan berkata, tetapi 10 sekte besar abadi kami tidak dapat mengalahkan Anda, dan kami tidak dapat mengalahkan Anda. Bagaimana? Kita hanya bisa melakukan gencatan senjata sementara. Lalu apa? Lu Chen bertanya balik, menunggu kata-kata pihak lain selanjutnya, bersikeras agar pihak lain berbicara dengan jelas. Nyawa 10 orang itu ada di tangannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jika Anda ingin menanyakan sesuatu, Anda harus bertanya alasannya. Pemenang harus memiliki sikap seorang pemenang, dia tidak ingin pergi dengan jawaban yang samar-samar. Apalagi, Lu Chen bertanya kepada pemimpin sekte terkuat, wajahnya membiru. Dia memberi isyarat dengan sangat jelas, dan Lu Chen ingin memaksanya untuk menjelaskan lebih jelas, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, jika ada, maka itu pasti ketika kami memiliki kekuatan yang lebih kuat, kami akan menyelesaikannya dengan kebencian Anda. Petik 2. Dengan cara ini, dia membuatnya sangat jelas, yaitu, 10 sekte besar abadi takut padamu, Lu Chen, dan tidak akan membuat perintah pembunuhan lagi. Jika Lu Chen dikejar dan dibunuh lagi, kekuatan 10 sekte abadi akan meningkat, dan seseorang akan menerobos Yuan Xian. Namun, seseorang yang berhasil menembus Yuan Xian pasti telah meninggalkan Yingzhu dan langsung menuju area budidaya yang lebih tinggi. Mereka yang mulia abadi, siapa yang akan menunda masa depan mereka sendiri demi omong kosong seperti gerbang abadi Xuanlei? Di negeri Yingzhu, levelnya rendah, dan pusat kekuatan tertinggi dari 10 sekte abadi terbatas pada puncak keabadian. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyelesaikan keluhan dengan Lu Chen setelah 10 sekte abadi memiliki kekuatan yang lebih kuat. Oke, aku mengerti sekarang. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, jadi, kamu boleh pergi. Apakah kamu tidak akan membunuh kami? Kepala terkuat tercengang, dan kepala lainnya juga tercengang. Untuk sementara, tidak ada satupun dari mereka yang sadar. Tidaklah logis bahwa 10 sekte besar abadi menghabiskan banyak waktu mengejar dan membunuh Lu Chen, tetapi Lu Chen membiarkan mereka pergi. Jika itu mereka pasti akan membantai dan tidak pernah membiarkan musuh pergi. Kamu hanya 10 orang, apa yang perlu dibunuh? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, hari ini, aku membunuh terlalu banyak orang, aku tidak ingin membunuh lagi, biarkan kamu pergi. Kamu, berapa banyak orang yang kamu bunuh hari ini? Mendengar ini, pemimpin sekte terkuat punya firasat buruk dan langsung bertanya. Saya tidak tahu detailnya, saya tidak menghitungnya, ada sekitar beberapa ribu orang. Kata Lu Chen, apakah mereka semua dari 10 sekte besar abadi? Kepala terkuat bertanya dengan mendesak. Orang-orangmu memburuku, bagaimana menurutmu? Lu Chen menjawab dengan ringan. Pada saat itu, ada keheningan di antara penonton, dan wajah 10 master sekte menjadi pucat, penuh keterkejutan, ketakutan dan penyesalan. Jika apa yang dikatakan Lu Chen benar, ribuan murid dari 10.000 sekte abadi dibunuh oleh Lu Chen, maka kerugian mereka dari 10 sekte akan terlalu besar, dan vitalitas mereka akan terluka parah. Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya tidak akan ikut campur dalam masalah Xuanlei Xianmen, dan tidak akan terjadi apa-apa. Menghadapi Lu Chen, dewa pembunuh, mereka telah kehilangan kesabaran, jadi mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Kekuatan tempur Lu Chen terlalu menyimpang, dan dia pasti memiliki kemampuan untuk menghancurkan 10 sekte abadi teratas. Apakah mereka masih berani memprovokasi mereka? Melihat seluruh Yingzhu,
Bahkan jika semua sekte peri besar dan kecil bersatu, mereka tidak bisa tersinggung. Di negeri Yingsu, satu-satunya yang bisa menekan Lu Chen mungkin adalah Gubernur Yingsu. Tetapi penguasa istana Yingsu memiliki urusannya sendiri, jadi dia tidak peduli dengan omong kosong sekte abadi, dan mereka tidak mengharapkan penguasa istana Yingsu untuk membela mereka. Hilangnya 10 sekte besar abadi hanya bisa ditelan oleh diri sendiri, dan hilangnya orang bodoh hanya bisa dimakan oleh diri sendiri. Oke, terima kasih atas belas kasihanmu, ayo pergi. Pemimpin terkuat mendapatkan kembali kekuatannya, dan luka internalnya sedikit membaik, jadi dia bangkit dari tanah dan memanggil pemimpin lainnya untuk pergi. Aku melepaskanmu, ada syaratnya. Lu Chen berkata tiba-tiba. Kondisi apa? Pemimpin terkuat mengerutkan kening, khawatir Lu Chenzi akan membuka mulutnya dan meminta lebih banyak keuntungan dari mereka. Kalian 10 sekte abadi telah melancarkan perburuan untukku, dan kalian akan menerima hukumanku. Lu Chen melirik ke arah master sekte itu, dan berkata, mulai sekarang, hutan hati abadi akan berada di bawah kendali saya, dan semua anggota dari 10 sekte besar abadi Anda akan pergi, dan Anda tidak diizinkan untuk mengambil langkah, jika tidak, Anda akan dibunuh. Kepala terkuat dan kepala lainnya saling melirik, dan tidak punya pilihan selain setuju. Jika kekuatan seseorang tidak sebaik orang lain, ia harus dimanipulasi oleh orang lain, dan ia tidak dapat membantu sama sekali. Menghadapi yang kuat, mereka hanya bisa menurut dan tidak berani protes, inilah kenyataannya. Di bawah, dominasi Lu Chen, 10 tuan pergi karena malu, dan juga pergi memberitahu murid-murid mereka untuk menjauh dari hutan Xianxin. Hutan Xianxin adalah area dengan peluang paling besar, tetapi Anda memaksa 10 sekte abadi keluar dari hutan Xianxin, yang lebih buruk daripada membunuh tuan mereka. Linghua keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Lu Chen, berkata demikian. Jika mereka ingin hidup, mereka harus membayar harganya, itu adil. Kata Lu Chen, apa yang kamu ingin seluruh hutan hati abadi lakukan? Sebagian besar peluangnya kecil di Xianxinlin, dan tidak mungkin bagi Anda membuang waktu di sini. Bahkan jika ada peluang besar biasa, peluang itu belum tentu menarik perhatian Anda. Anda memiliki sumber daya yang hebat seperti pil abadi 9 bunga di tangan Anda, yang berarti Anda selalu memiliki peluang besar di tangan Anda. Linghua berkata begitu, saya tidak mencari peluang di Xianlenshin, tapi saya ingin menghukum 10 sekte besar abadi. Siapa yang menyuruh mereka menyinggung perasaan saya? Lu Chen melihat ke kejauhan, dan banyak orang datang satu demi satu. Itu adalah rumah Danzong, Sangzong, dan Yingsu. Wei dan beberapa orang dari Xiao Xianmen, jadi dia berkata, tanpa dia, orang-orang dari 10 orang abadi ada di Xianxinlin, dan orang-orang dari organisasi lain dan lebih mudah bagi orang-orang dari Xiao Xianmen untuk menemukan peluang, jadi biarkan mereka yang tidak menentang saya manfaatkan itu. Petik 2. Ah benarkah? Kata Linghua dengan marah. Hal ini bukan peluang kecil, ini pasti peluang besar, saya akan memberikannya kepada Anda. Lu Chen memiliki tambahan buah peri tersembunyi di tangannya dan menyerahkannya kepada Linghua. Saya tidak mau. Linghua menggelengkan kepalanya. Kamu sudah berada di puncak keabadian, selama kamu meminumnya, kamu akan segera menjadi keabadian primordial. Lu Chen tersenyum dan berkata lagi, tidak akan lama lagi kamu akan menerobos ke puncak keabadian, kamu semakin membutuhkannya. Linghua berkata lagi, dengan bakat dan potensimu, begitu kamu menjadi makhluk abadi primordial, kekuatan tempurmu akan lebih kuat, jauh lebih baik dari milikku. Antara Tianxian dan Yuanxian, ada kesenjangan besar antara makhluk abadi tingkat rendah dan makhluk abadi tingkat menengah. Berapa banyak orang di puncak makhluk surgawi yang terjebak di alam ini? Jika mereka tidak dapat menerobos, mereka tidak akan dapat menerobos seumur hidup. Sangat sulit untuk menembus Yuanxian. Jika Anda mendapat bantuan buah abadi tersembunyi, itu akan jauh lebih mudah. Dan latihan yang saya latih cukup istimewa, dan kesulitan untuk saya tembus jauh lebih kecil daripada yang lain. Tanpa bantuan buah abadi tersembunyi, saya masih bisa melangkah ke dalam keabadian primordial. Sambil memasukkan buah peri tersembunyi ke tangan Linghua, Lu Chen berkata, kesempatan saya bukanlah buah peri tersembunyi. Saya tidak terlalu membutuhkannya, tetapi Anda membutuhkannya. Lu Chen, Linghua melihat buah peri yang tersembunyi di tangannya, dan sinar rasa terima kasih bersinar di matanya yang indah. Efek dari buah peri yang tersembunyi sangat bagus. Lu Chen berkata bahwa dia tidak membutuhkannya, dia berbohong kepada anak-anak.
Tapi Lu Chen masih sama seperti sebelumnya, jika dia memiliki hal-hal baik, dia akan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk dia. Ayo pergi. Lu Chen tidak mengizinkan Lingua berbicara lebih banyak, dia memulai Yu Guangbu, dan menyeret Lingua untuk terus terbang ke utara hutan Xianxin. Tempat yang ditunjukkan oleh sang ahli, sebuah tebing di utara terpencil hutan Xianxin, mungkin merupakan peluang yang sangat besar. Lu Chen tidak sabar untuk menemukan tebing itu. Dia memeriksa tebing itu, mungkinkah ada hubungan dengan alam atas? Jika ada, itu akan luar biasa, atau mungkin untuk melakukan perjalanan ke alam atas. Jika ada harta karun dari alam atas yang jatuh, itu pasti akan menjadi peluang yang sangat besar. Di sebagian besar wilayah hutan Xianxin, iklimnya sangat sejuk, namun di utara, pemandangannya berbeda. Saat itu sedingin es dan bersalju, suhunya sangat rendah, dan tidak ada apapun selain salju. Belum lagi pohon peri, bahkan rumput peri pun tidak bisa tumbuh. Jika dia tidak tahu bahwa ada peluang di sini, Lu Chen tidak akan mau datang ke tempat hantu ini. Hanya lautan salju yang luas, di mana ada tebingnya. Setelah lama mencari di utara hutan Xianxin, bahkan menemukan tepi hutan Xianxin, tetapi tidak melihat tebing apapun, Lu Chen mengerutkan kening. Ahli macam apa itu? Dia tidak akan mengadu Lingua kan. Guru spiritual kita tidak akan berbohong padaku. Katanya ada tebing di sini, jadi pasti ada. Lingua sangat yakin, dan berkata lagi, kalau tidak, mengapa dia mengirimku ke sini setelah menghabiskan begitu banyak energi? Konsumsi energi. Kekuatan apa yang dia konsumsi? Apakah itu Xianyuan, atau energi lain? Selama dia memahami sesuatu tentang orang itu, Lu Chen tidak akan membiarkannya pergi dan menanyakannya sampai akhir. Orang itu berasal dari alam atas, dan Lu Chen ingin tahu apapun. Itu energi lain. Menghadapi Lu Chen, Lingua juga tanpa daya mengungkapkan rahasianya, tetapi tidak sepenuhnya. Orang-orang dari alam atas ada di negeri dongeng, dan mereka bisa menyapu semuanya sepenuhnya. Kenapa dia bersembunyi? Lu Chen terus bertanya. Menyapu semuanya, dia tidak bisa melakukannya, jadi dia hanya bisa bersembunyi. Kata Lingua, mengapa? Jangan tanya. Baiklah, ayo terus mencari, kita harus menemukan tebingnya. Lautan salju yang luas tidak ada habisnya dan datar di mana-mana. Kok bisa ada tebing? Pasti ada, hanya saja kita belum menemukannya. Apakah ahli itu memberikan petunjuk tentang cara menemukannya? Tidak, yah. Keduanya mengobrol dan mencari. Langkah cahaya kekaisaran dihidupkan, dan kecepatannya sangat cepat. Saya mencari di bagian utara hutan Xianxin beberapa kali, tetapi saya tidak menemukan apa yang disebut tebing. Lu Chen sedikit tertekan, dan selalu merasa bahwa perkataan ahli itu tidak dapat diandalkan. Lagi pula, dia belum pernah bertemu ahli itu, bagaimana dia bisa mempercayai perkataan Lingua. Namun Lingua sangat serius, mencari berulang kali, tidak mengeluh sama sekali, dan sangat percaya pada perkataan ahli itu. Dengan cara ini, mereka berdua bolak-balik mencari di lautan salju ini selama 3 hari 3 malam, namun tetap tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, keduanya berhenti di tepi lautan salju dan berhenti mencari. Pada saat ini, bahkan Lingua yang tabah pun mulai putus asa. Bukan karena Lingua tidak percaya pada ahli itu, tapi karena dia memang tidak bisa menemukannya. Ngomong-ngomong, kamu bilang sudah bertahun-tahun sejak ahli itu keluar dari alam rahasia hati abadi, tapi berapa tahun? Lu Chen tiba-tiba bertanya. Itu adalah waktu ketika alam rahasia hati peri dibuka terakhir kali. Meskipun waktu pembukaan alam rahasia hati peri tidak tetap, itu sudah puluhan ribu tahun. Kata Lingua, puluhan ribu tahun. Lu Chen mendongak, ada salju tipis yang turun dari langit, dan kemudian berhenti. Pada saat itu, Lu Chen bergidik, dan tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia berkata, salju di sini tidak stabil, terkadang tidak, tetapi telah turun salju selama puluhan ribu tahun, yang cukup untuk mengubur tebing manapun, ada. Tebing Dao yang harus terkubur di bawah salju. Petik 2. Pantas saja, kita tidak bisa menemukannya di atas. Lingua tiba-tiba sadar, kita harus mencari di bawah salju. Kata Lu Chen, tapi, lautan salju di sini begitu besar, dan kita tidak tahu lokasi tebingnya, jadi bagaimana kita bisa menemukannya? Lingua memandangi lautan bersalju yang luas, yang setidaknya berukuran 1 miliar mil, dan sangat khawatir, jika kita ingin menggali salju, kita akan menggalinya sepotong demi sepotong, berapa lama kita harus menggalinya.
Bolehkah aku mencoba melarikan diri? Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memasuki lautan kesadaran, dan dari ingatan rune kuno, dia menyusun rantai rune tipe bumi dengan makna mendalam untuk melarikan diri dari bumi. Memberkati rantai rune pelarian bumi di tubuhnya, Lu Chen mengambil langkah maju dan melangkah ke salju. Tanpa diduga, tendangan itu jatuh langsung ke salju, mencapai pinggang, dan tidak ada jalan keluar. Aku pergi, salju di sini terlalu dalam, tidak ada tanah, semuanya salju. Lu Chen melompat keluar dari salju, alisnya berkerut, dan dia tidak berdaya. Dia tidak mencoba mencari tahu apakah dia bisa melarikan diri di hutan hati abadi, tetapi dia mencoba mencari tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri di salju. Salju bukanlah bumi, salju adalah milik air, dan rantai rune tipe bumi tidak berpengaruh pada salju. Hal yang paling menyusahkan adalah salju adalah air padat, dan dia tidak bisa menyelinap di salju dengan rune tipe air. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain menggali. Saya harap kita cukup beruntung untuk menggali hingga ke tebing. Kata Linghua, lautan salju ini berukuran 1 miliar mil. Tebing itu mungkin terkubur jauh di dalam salju. Jika kita menggali sedikit, apakah kita perlu waktu sampai tahun monyet? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak percaya, kami memiliki keberuntungan yang besar, kami segera berhasil. Tapi selain itu, tidak ada jalan lain. Kata Linghua, tidak, selama tebingnya cukup dalam, aku bisa menemukan cara untuk keluar. Lu Chen melihat sekeliling dan berkata, tebing itu terkubur jauh di dalam salju, di permukaan tidak ada bedanya dengan salju, tapi pasti tidak ada jalan lain ke dalam. Kuat, selama kamu berusaha keras, kamu bisa mencobanya tempat tebing. Longgar di tempat lain, dengan sekilas sosok Lu Chen, dia berada puluhan ribu kaki jauhnya, dan kemudian esensi abadi berlari, dan dia menginjak salju dengan keras. Boom! Kekuatan tendangan itu menembus tekanan abadi dan secara langsung mengeluarkan salju dari lubang besar yang dalam. Apalagi kekuatan tendangannya juga menyebar ke sekeliling, dalam radius 10.000 zang, salju retak, bahkan beberapa tempat runtuh. Namun kedalaman keruntuhannya tidak dalam, hanya sekitar 10 kaki, yang membuktikan bahwa salju di kawasan tersebut relatif padat. Kalau tebingnya runtuh, pasti runtuh ratusan kaki, bahkan ribuan kaki. Ini langkah yang bagus. Mari kita berpisah dan menghemat waktu. Linghua memahami maksud tindakan Lu Chen, jadi dia mengikutinya dan berlari ke tempat lain, menginjak-injak salju dengan kakinya untuk menguji kekencangan salju di daerah itu. Pada saat itu, di padang salju dengan radius 1 miliar mil, terdengar ledakan suara keras yang menghancurkan langit, mengguncang seluruh bagian utara hutan Xianxin. Setelah beberapa hari, hamparan salju sepanjang 1 miliar mil terinjak dan runtuh di banyak tempat. Kedalaman keruntuhan berkisar antara beberapa kaki hingga puluhan kaki. Lautan salju yang datar dan luas tidak merata di mana-mana. Bergemuruh. Pada akhirnya, Lu Chen mundur, dan akhirnya menemukan tempat yang paling longgar, dan sepotong salju terguncang 10.000 kaki jauhnya. Tebingnya ada di sini.